وخصوصا إلى حضرة الشيخ الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رضي الله تعالى عنه بشغل الله لهم الفاتحة. Alhamdulillah hadirin jamaah kajian akidah sifat 20 yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan mengenai sifat-sifat yang wajib untuk kita ketahui dan imani daripada sifat yang dimiliki oleh para utusan-utusan Allah dari kalangan para nabi dan para rasul. Minggu kemarin sudah kita bahas mengenai al-amanah. Apa kemarin amanah? Al-aman, dijaganya para nabi dan rasul itu dari segala bentuk kejahatan, kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan dosa, termasuk terhindar dari sifat khianat. Itu yang diantara makna daripada al-amanah. Maka sifat para nabi ini Allah letakkan langsung. Jadi sifat yang empat, siddiq, amanah, tabligh, batonah, itu sifat yang tidak diusahakan oleh para nabi. Jadi langsung diletakkan oleh apa? Mulai lahirnya itu sudah seperti itu. Bukan pas diangkat jadi nabi terus nabi itu siddiq, amanah. Nah, sebelum diangkat jadi nabi itu sudah dijaga oleh Allah, sudah bersifat siddiq, amanah, tabligh, batonah. Dari kecil itu sudah. Beda dengan kita, kalau kita ini kan sifat kita ini diusahakan. Kita jadi orang jujur karena diusahakan, karena kita khawatir kalau bohong itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita usaha untuk tidak bohong, senantiasa bicara benar, berjanji yang benar, tidak dusta. Begitu juga sifat yang lainnya, termasuk al-amanah itu kita jaga diri kita, memang kita jaga diri. Kita ini mahfuz, bukan maksum, mahfuz. Kita usaha untuk jaga diri. Nah, begitu juga kemarin juga apalagi tabligh yang kita bahas juga seperti itu. Jadi intinya sifat para nabi itu memang diletakkan langsung tanpa diusahakan, langsung tebeh. Jadi tidak akan berbohong nabi itu sampai kapan? Sampai matinya. Kemudian tidak akan khianat, tidak akan nyentuh maksiat. Kemudian akan cerdas terus. Beda dengan kita diusahakan. Usahakan sehingga bisa kita jadi orang jujur. Usahakan yang kita bisa pelihara diri kita dari maksiat dan seterusnya. Nabi itu tidak langsung diletakkan oleh Allah, terus kita diperintah untuk iman. Paham ya? Nah, kemarin sudah kita bahas panjang lebar mengenai amanah. Makanya harus kita pahami juga di antara perbuatan yang dilakukan oleh para anbiya wa rasul itu akan jadi hukum dia. Akan jadi hukum, akan jadi ikutan. Maka tidak mungkin perbuatan nabi itu akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Walaupun itu ringan, itu tidak akan terjadi. Maka perbuatan Nabi itu antara wajib dengan sunnah tok. Enggak ada makruh yang dibuat oleh Nabi.
karena panutan. Sementara makruh itu dibenci oleh Allah. Mana mau para nabi akan melakukan perbuatan makruh. Berkisar wajib dengan sunnah, itulah perbuatan para nabi karena panutan. Maka kalau kita tengok sekilas, mungkin pernah kita baca hadis, Nabi pernah kencing berdiri sekali 2 kali, Nabi pernah kencing juga makan sambil berdiri 1-2 kali. Itu bukan dalam artian bukan sesuatu yang istilahnya makruh bagi para nabi, enggak. Ada tujuannya para nabi tersebut berbuat hal seperti itu, khususnya nabi kita. Kata para ulama, kan Ustaz, perbuatan nabi itu antara wajib dengan sunnah. Kok nabi itu kok kencing berdiri? Kan itu makruh, itu kurang baik ya. Makan sambil jalan, sekadang sambil berdiri. Maka dijawab oleh para ulama akidah khususnya, itu para nabi berbuat seperti itu tidak sering, paling sekali 2 kali, supaya nabi itu mengajarkan kepada umatnya, kepada kaumnya bahwa makan dengan duduk itu tidak wajib, kencing dengan duduk itu juga tidak wajib. Khawatir nanti nabi itu karena duduk terus beliau kencing, sehingga perpahaman umatnya itu kalau kencing berdiri itu haram. Itu dikhawatirkan, maka sekali 2 beliau kencing berdiri. Itu pun karena suatu keadaan, alasan, dan mengajarkan bahwa ya tidak wajib kencing duduk itu, sangat dianjurkan gitu. Nggak wajib makan sambil duduk itu sangat ditekankan, karena adab yang baik makan sambil duduk. Paham maksudnya ya? Makanya kan kita katakan makruh itu dibuat. Nah, itu pengajaran yang dibuat oleh para nabi untuk umatnya supaya paham bahwa hal tersebut tidaklah wajib. Kencing itu wajib duduk, makan wajib duduk. Sementara kita kan ada yang kadang berjalan, kadang ada yang sambil berdiri dan sebagainya. Kencing pun kadang kita berdiri, dosa terus jadinya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita bahas mengenai fatanah. Fatanah ini artinya cerdas. Bukan cerdas saja, bisa menempatkan sesuatu itu dengan pas, sesuai dengan yang dikehendaki. Bisa paham dengan kondisi. Kadang ada orang cerdas lagu dia tahu kondisi. Enggak pas. Nabi itu semua cerdas juga ya, tahu situasi kondisi, semua piring-piring itu pas, cerdas. Batonah, sifat para nabi itu cerdas. Maka enggak ada para nabi itu bohong, karena mereka ini orang-orang pilihan, orang-orang pilihan nomor satunya Allah untuk mengembangkan risalah. Mesti yang dipilih oleh Allah itu orang-orang cerdas dari kalangan hamba-hamba. Apa itu al-batanah? Disebutkan oleh para ulama, disebutkan at-tayaqqun ala iqamatil hujjah alal khasmi, kata, yaitu kecerdasan yang digunakan untuk menegakkan hujjah yang bisa menumbangkan hujjah-hujjahnya musuh. Jadi kalau hujjahnya Nabi itu bertarung dengan hujahnya musuh, mesti sudah kalah musuh itu, saking cerdasnya. Kalau sudah adu kecerdasan, kepandaian, pikiran dengan musuh, pasti kalah. Namanya Nabi, tidak bisa dikalahkan kecerdasan. At-tayaqqun ala iqamatil hujjah 'alal khasm. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara makna daripada batanah para nabi. Ustaz, kan ada di selawat itu yang banyak di share di WhatsApp itu atau di YouTube itu mengenai siapa yang baca selawat ummi 80 kali ketika hari Jumat sore itu dosanya 80 tahun diampuni. Kan itu bunyinya Nabi ajarkan Nabiyil ummi,
nabi yang tidak bisa baca tulis. Berarti nabi itu nggak pinter, dan nabi itu awalnya nggak bisa apa? Enggak. Kata al-ummi itu banyak penyebutan oleh para ulama. Mungkin itu bisa jadi kata para ulama, ummi itu maksudnya ummul qura. Nabi yang dari ummul qura. Ummul qura itu mana? Induknya negeri itu di mana? Di Mekkah itu maksudnya. Atau mungkin itu ketawaduannya seorang nabi sehingga mengatakan dirinya ummi, nabiul ummi yang tidak bisa baca tulis. Atau bisa nabi yang dari ummul qura, maksud nabiul ummi yang dari kota Mekkah. Bagaimana nabi itu kok tidak cerdas, sementara dalam ayat Al-Quran disebutkan laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasula. Sungguh anugerah besar yang Allah kirim kepada kita ini kaum muslimin, id ba'atsa fihim rasula, dengan terutusnya rasul yang tugasnya yatlu 'alaihim ayatina, yang mengajarkan kepada umatnya ayat-ayat Allah. Namanya mengajarkan ini mesti orang pintar enggak? Orang pintar. Tidak mungkin orang mengajarkan ayat-ayat Allah itu orang bodoh. Maka terbantahkan. Nah, kata orang-orang yang mengatakan itu kan Nabi itu cara menjawab nih kalau ada pertanyaan seperti itu. Yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim, dan mengajarkan kepada pengikutnya umatnya itu cara bagaimana mensucikan diri, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Itu kelebihan para nabi. Orang-orang yang bisa mengajarkan, membacakan ayat Allah, mensucikan itu mesti orang itu orang cerdas. Maka terbantahkan yang mengatakan bahwa nabi itu asalnya tidak pintar. Paham ya? Nah, mungkin. Maka di sini Fatan artinya sempurna pengertian, maksudnya sempurna kepahaman kecerdasannya. Mustahil balada artinya dungu. Maka mustahil lah nabi itu panutan kok dungu. Panutan namanya orang bodoh ini apa? Orang bodoh ini namanya orang bodoh itu apa? Ditanya hukum nggak bisa, namanya bodoh. Ditanya ini nggak bisa jawabnya bodoh. Masa utusan kayak begitu? Sementara dia akan diikuti ribuan jutaan orang, mesti akan ditanya sama umatnya tentang hukum, kok nggak bisa jawab? Mungkin ya kalau nabi palsu. Kalau nabi asli, nabi beneran, ya nggak akan terjadi. Maka setiap datang hujah pertanyaan dari kaumnya, dari musuhnya, senantiasa bisa dijawab, senantiasa bisa ditumbangkan. Sehebat sekuat apapun hujah musuh itu kalah dengan kecerdasan para nabi dan rasul. Paham ya? Ini kecerdasan para nabi. Mulai dari kecil itu sudah cerdas para nabi. Jangankan kalau kita cerita kecerdasan Nabi Muhammad, nabi-nabi yang bukan Nabi Muhammad saja, atau jangankan Nabi Muhammad, jangankan para nabi, pengikutnya para nabi saja dari kalangan para ulama itu banyak yang cerdas-cerdas. Apalagi nabi, ulama-ulama kita aja ini banyak yang cerdas-cerdas. Itu Dr. Zakir Naik, Quran dihafal, Taurat, Injil, Zabur, kitab-kitab orang-orang Hindu Buddha dihafal. Itu baru keras ulama-ulama sekarang nih yang masih hidup zaman kita yang cerdasnya kayak begitu. Belum Imam Ghazali, belum Imam Bukhari, itu masih di kalangan ulamanya. Bagaimana nabi yang bukan Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad yang pimpinan para nabi kok gak cerdas? Itu ditolak oleh akal kita. Maka itu namanya Fatan. Dulu pernah menceritakan ini, tidak kita berbicara dulu mengenai kecerdasan para nabi, karena sudah terlampau. Kalau para nabi itu umatnya aja sudah, umatnya. Dulu pernah seorang ulama sebutkan dalam sebuah kitab, Al-Imam Abu Hasan Sazili, ini thariqah pertama, thariqah Saziliyah, guru daripada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, sekaligus thariqah kedua, mursyid thariqah kedua, thariqah Saziliyah, murid guru daripada Al-Imam Ahmad Ibn Aufillah Sekandari, yang kita kaji kitabnya itu Al-Hikam di Musalla itu, dan beliau termasuk guru mursyid thariqah Saziliyah yang ketiga.
Jadi Syekh Abu Hasan Sazili ini banyak sekali, termasuk dia punya wirid hizib Nasr, hizib Bahar, punya beliau itu yang diamalkan para guru-guru kita untuk menjaga diri, untuk menjaga dari segala bentuk hasadnya orang-orang hasad, itu bisa diamalkan bagus pagi siang sore. Mujarab untuk menjaga diri dari segala bentuk mudarat. Beliau pernah mimpi Syekh Abu Hasan Sazili ini, mimpi waktu itu beliau mimpi di Masjid Aqsa di Palestina. Beliau melihat di sana ada Sayyidina Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Umar di sebelah kirinya, kemudian banyak para nabi dan juga ulama-ulama. Dan termasuk di sana itu ada Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ikut di situ. Syekh Hasan Sazili mengatakan di waktu mimpi beliau itu, beliau melihat para ulama, para nabi itu sowan kepada Rasulullah, meminta syafaat untuk supaya orang-orang yang melakukan kezaliman kepada Hajjaj, kepada Hallaj. Dulu ada seorang sufi, tokoh sufi terkenal yang luar biasa, Al-Hallaj ini, yang matinya itu dicincang-cincang. Nah, karena beliau terlalu tinggi pemahaman tasawufnya. Kemudian pemahaman itu disebarluaskan kepada orang-orang awam, sehingga ulama-ulama syariat di waktu itu memusyawarahkan untuk memberi nasihat kepada Al-Hallaj ini supaya jangan disebarkan, cukup kamu aja yang pegang itu. Nah, sampai ngaku dirinya Tuhan. Siapa di sini? Hallaj gitu. Bukan, Allah. Berarti benar itu, karena di saat itu beliau merasakan tidak ada lagi selain Allah di saat itu. Tidak salah, cuman itu diajarkan kepada orang-orang awam, takut nanti salah paham. Maka ulama di saat itu memusyawarahkan, yang singkat ceritanya ya Hallaj dipenggal dibunuh, dan beliau pun ridho, tetap pegang ajarannya. Sekarang dipegang oleh Syekh Siti Jenar itu ajarannya Wahdatul Wujud itu. Itu pun Syekh Siti Jenar itu benar juga, cuman nggak bisa dipahami kalau disebarluaskan untuk orang awam, nanti parah, salah paham, nanti bisa ngaku dirinya Tuhan, seperti itu. Sehingga Hallaj itu dieksekusi, dicincang-cincang, dibuang, dibakar, malah dibakar itu, sampai abunya dibuang ke sungai di waktu di Irak sana. Sampai beliau pernah berpesan, beliau tahu dirinya akan dicincang ke sama Hallaj itu. Dia berpesan sama saudaranya, saudaraku, ini sebentar lagi aku akan dicincang-cincang, akan dibakar, dan abuku ini akan dibuang di sungai itu. Nanti kalau abuku dibuang di sungai itu, pasti sungai itu akan marah, akan meluap, akan membanjiri seluruh kota Baghdad ini. Nah, nanti kalau dia sudah mulai naik airnya itu, nih bajuku ini kamu lemparkan ke sungai itu supaya dia tidak naik. Itu wali, memang wali. Semua akui Hallaj ini seorang wali. Sama gak saya sedih, tapi banyak juga wali di masa-masanya, termasuk Ibn Arabi di sana menasihati Hallaj, tidak usah sudah kamu ajarkan ini, tapi beliau ini hak, saya harus ajarkan. Takutnya kan orang syariat nanti salah paham, kalau syariat musyawarahkan untuk diskusi. Maka beliau dicincang, dibunuh, dipenggal, dicincang, dibakar. Ketika dibakar, abunya dibuang di sungai itu. Betul, sungai itu udah mau naik ke, menerkam semua, mau banjir, mau naik ke daratan gitu. Ingat saudaranya ini pesan Hallaj yang masih hidup itu, dilemparkan ke sungai itu, langsung sungai itu redam. Itu wali jangan terus. Nah, Syekh Abu Hasan Sazili di mimpi itu beliau mengatakan, aku melihat para nabi, para ulama irsuan kepada Rasulullah untuk memintakan kepada Rasulullah syafaat bagi orang-orang yang telah mengeksekusi Hallaj, membunuh, membakar Hallaj itu supaya dimaafkan. Kemudian ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa ributan yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
Syekh Abu Hasan Sazili niki lanjutan mimpinya ini melihat Nabi Musa. Nabi Musa ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, kau kan sayyidul anbiya wa rasul, dan kau telah menyabdakan bahwa ulama ummati ka anbiya Bani Israil, ulama umatku itu hampir sama posisinya dengan para nabinya Bani Israil. Ya Muhammad, kata Nabi Musa, aku ingin lihat siapa sih, mana bukti kecerdasan ulama umatmu itu sehingga bisa menyamaratakan kedudukannya dengan para nabi Bani Israil. Coba saya membuktikan. Apakah itu benar sabdamu? Ya, memang itu sabdamu. Kalau membuktikan ya, maka di sampingnya Sayyidina Abu Bakar dan Umar itu disuruh, Umar, Abu Bakar, coba cari Ghazali, mana Ghazali? Dari mimpinya saya pesan saja, mana Ghazali, panggil. Gak ada Imam Ghazali dipanggil. Imam Ghazali dipanggil oleh Rasulullah. Nah inilah contoh ulama aku yang setara dengan nabinya Bani Israil. Nah, sekarang tanya sudah apa yang mau tanyakan. Kalau membuktikan kecerdasannya tanya. Maka betul Nabi Musa tanya, engkaukah ulama akhir zaman, ulamanya Rasulullah SAW? Iya, katanya. Sekarang aku bertanya kepadamu, namamu siapa? Maka Imam Ghazali katakan, namaku Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, terus akhirnya baru disebut Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Nabi Musa ini marah. Ini yang kau katakan cerdas ya Rasulullah? Kata Nabi Musa kepada Rasulullah, aku tanya namanya kok banyak sekali jawabannya. Cukup aja jadi jawab Ghazali gitu sudah. Kenapa Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Muhammad? Masa ini yang dikatakan cerdas? Maka Imam Ghazali bertanya, ya Rasulullah, boleh aku jawab? Kata Imam Ghazali, boleh aku jawab pertanyaan Nabi Allah Musa ini? Oh silahkan jawab. Kau salahkan saya, kata Imam Ghazali, sementara engkau juga dulu pernah berbuat salah di hadapan Allah. Kalau saya minta maaf kepada engkau kalau memang saya salah, tapi Tuhan dulu enggak minta maaf sama Allah. Kapan saya buat salah sama Allah? Apa enggak pernah dulu Allah tanya kepada Tuhan, ma tilka biyaminika ya Musa? Ketika Allah tanya, hai Musa, apa yang di tanganmu ini? Kata Allah. Maka Nabi Musa katakan, qala ya asa atawakkau 'alaiha wa aushu biha 'ala ghanami. Sebut macam-macam. Ya Allah, ini tongkatku, ini kugunakan untuk gembala kambing, untuk bersandar, untuk ini, untuk ini, macam-macam dijawab oleh Nabi Musa. Nah kan itu sama halnya, Tuhan juga sebenarnya bersalah di hadapan Allah. Allah tanya apa di tanganmu, cukup Tuhan jawab tongkat. Kenapa Tuhan jawab ini tongkat, kadukun petak apa namanya, tumbuhan untuk kambingku, untuk bersandar, untuk jalan dan sebagainya. Cukup Tuhan jawab tongkat. Saya sudah minta maaf, tapi Tuhan belum minta maaf kepada Allah. Sama halnya dengan pertanyaan saya tadi. Baru Nabi Musa sadar. Kenapa aku tanya, Tuhan tanya seperti itu, aku jawab Muhammad bin Muhammad. Maksudnya itu bisa saja aku jawab Ghazali, tapi aku ingin seperti Tuhan itu. Tuhan dulu kenapa nggak jawab tongkat saja? Maka Nabi Musa katakan, sengaja aku buat seperti itu supaya aku bisa berlama-lama bercakap dengan Allah, bisa bicara lama dengan Allah. Nah begitu juga aku, kata Imam Ghazali, bisa saja aku jawab Ghazali begitu, tapi aku sebut ini supaya aku dapat barokah, bisa bicara lama dengan kalimullah. Engkau ini kalimullah, engkau ini yang bisa bicara langsung dengan Allah. Senang aku dapat barokah bicara lama dengan engkau. Baru Nabi Musa sadar, oh memang cerdas dia, umatnya Rasulullah ini memang pantas dikatakan ulama ummati ka anbiya'i Bani Israil. Itu baru umatnya. Bagaimana dengan nabinya? Bagaimana langsung dengan
yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah kita bicara Rasulullah, umatnya aja sudah begitu cerdas. Belum Imam Abu Hanifah yang debat dengan ateis, dulu pernah kita cerita di awal-awal kajian akidah itu. Bagaimana hujah akliyahnya membantah daripada paham-paham orang-orang ateis, langsung tumbang, nggak bisa terkalahkan. Itu kecerdasan baru umatnya, belum Nabi. Sedikit kita cerita lagi. Ini belum kita cerita Rasulullah ini. Tidak usahlah kita cerita Rasulullah, terlampau cerdas sudah sumbernya itu. Nabi Ibrahim alaihissalam ceritakan dalam Al-Quran. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Apakah kamu tidak melihat? Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim, tatkala Nabi Ibrahim berhujjah dengan orang an ataahu Allahul mulk, dengan orang yang Allah beri kepada mereka mulk, kekuasaan, maksudnya Namrud, masalah ketuhanan. Nabi Musa katakan, aku punya Tuhan yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Maka Namrud katakan, qala ana uhyi wa umiit. Hai Ibrahim, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Coba buktikan. Kalau Allah itu Tuhan itu bisa menghidupkan dan mematikan, dan bisa mematikan dan menghidupkan. Aku bisa, kata. Coba buktikan. Maka dipanggil dua orang tentaranya, satu disuruh dibunuh, dan satu dibiarkan hidup. Itu maksudnya menghidupkan dan mematikan. Dibalik sama Nabi Musa, coba hidupkan lagi yang mati, bisa nggak? Nggak bisa. Kalah hujahnya. Tapi ya lanjut Nabi Musa tanya. Qala Rabbi, Tuhanku itu bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya dari sebelah barat. Minasyamsi minal maghrib wa buhital ladzi kafar. Tuhanku itu bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelam dari sebelah barat. Kamu bisa enggak? Enggak bisa lah. Langsung marah. Fabuhital ladzi kafar, marah langsung ingkar. Sudah kalah hujahnya, sudah kecerdasan para nabi. Bau ke Allah itu bisa menerbitkan matahari dari timur, tenggelam dari barat, terus bolak-balik. Kamu bisa enggak? Enggak bisa, marah-marah. Fabuhital ladzi kafar, marah. Langsung marah. Itu kecerdasan. Terus ceritanya ini. Satu ketika karena kalah hujahnya itu ya marah. Suatu ketika mereka pergi, tetap aja mereka walaupun sudah dihujahkan kayak begitu, kalah hujahnya tetap aja enggak mau beriman kepada Allah, tetap aja ingkar, padahal sudah kalah itu. Dengan dirinya Tuhan mana bisa dia terbitkan matahari. Nah, dia ceritanya dia pergilah, mereka ini ada acara id mereka itu, mereka berkumpul di lapangan buat acara macam-macam sudah. Nah, kesempatan Nabi Musa sekarang, Nabi Ibrahim ini sekarang kesempatan aku untuk hancurkan semua berhala-berhala mereka. Ya betul, mereka pergi, akhirnya Nabi Ibrahim datang ke tempat peribadahan mereka. Enggak ada yang sisa di sana, dihancurkan. Faja'alahum dzadzan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi raji'un. Faja'alahum dzadzan, disamaratakan semua berhala itu. Semua dipecah-pecahkan oleh Nabi Ibrahim. Kecuali satu yang ditinggalkan, yang paling besar itu yang ditinggalkan dan diletakkan tapak, yaitu di lehernya pakum yang paling besar. Maka betul, falamma raja'u, tatkala mereka balik dari alam mereka kaget. Mereka punya Tuhan, patung tersembahan mereka hancur semua. Faraja'u ila anfusihim, mereka kaget. Siapa yang melakukan? Man fa'ala hadza bi alihatina. Saya gawe sekenek jok Tuhan kami yang hancurkan Tuhan kami. Tuhan kok bisa hancur? Ada orang mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Oh, aku tengok tadi pas aku telat berangkat itu, aku tengok Ibrahim yang masuk ke situ. Kata nih ada orang telat berangkat ke Medan itu, ke hutan, ke lapangan itu. Ibrahim kayaknya, karena saya lihat dia sendiri yang masuk ke dalam. Maka betul disuruh
disuruh panggil Ibrahim, kita tanya di medan luas ini. Maka ditanya, dikumpulkan semua, ditanya, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ya Ibrahim, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini, menghancurkan berhala-berhala kami ini? Maka Nabi Ibrahim katakan, bal fa'alahu kabir. Bukan saya, itu yang melakukan yang besar itu. Kan yang besar itu masih tinggi tegak itu, dan ada kapak di lehernya, dia yang melakukannya itu. Mungkin kamu kasih sesajen yang kecil-kecil aja, yang besar ini tuannya kamu gak kasih, maka dipukul-pukul yang kecil-kecil. Itu dibuka akalnya Nabi Ibrahim. Mungkin yang besar itu kalian itu bal fa'alahu kabir, yang besar itu yang melakukannya. Maka singkat ceritanya, tanya lagi, mana mungkin patung yang gak bisa bergerak, gak bisa macam-macam ini akan bisa, yang besar ini bisa memecahkan itu. Maka kamu sudah tahu itu patung gak bisa bergerak, kok malah kamu jadikan Tuhan. Otakmu itu normal atau enggak? Bim parojau ila anfusihim wa qalu, jangan mengatakan, oh iya ya, patung ini kok mana mungkin dia kok saya sembah. Tapi tetap aja yang singkat cerita, harriku wamsuru alihatakum. Dan sudah kalau rawas yang Ibrahim sedut lah, bakar, tolong Tuhan-Tuhan kalian. Jadi kalau mereka itu kalau udah berpapasan hujah mereka dengan para nabi mesti kalah, karena cerdasnya para nabi. Yang singkat cerita ya akhirnya ya mereka bakar sudah. Kalau sudah kalah hujahnya orang-orang yang musuh agama itu mesti pelaku itu mesti akan dieksekusi. Sama kayak sekarang, kalau ada ulama yang nggak bisa dibeli, yang nggak bisa diberikan jabatan dan sebagainya, habisi sudah. Cara-caranya orang-orang dahulu itu. Ada ulama tegas menyampaikan yang hak, dikasih uang miliaran diterima, terdulang tidak terima, ya sudah, bunuh aja sudah. Nah, ciri-ciri orang dahulu seperti itu, pemimpin-pemimpin dahulu seperti itu. Nah, jadi itulah ketika hujahnya para nabi berpapasan dengan hujahnya orang-orang penantang agama mesti kalah, karena nggak bisa dikalahkan kecerdasannya para nabi dan para rasul. Itu baru nabi yang di bawahnya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan yang mulia Mustafa Muhammad SAW? Tentu jauh lebih hebat dan lebih cerdas. Paham ya? Nah, maka mustahil baladah, maka mustahil nabi itu bodoh. Seperti tadi penjelasannya, kalau nabi itu bodoh, ya tidak layak dijadikan panutan. Nanti ditanya ini nggak bisa, disuruh duduk malah dia berdiri, disuruh berdiri malah dia duduk, disuruh macam-macam nggak bisa. Bagaimana menjadi panutan? Nah, mustahil diterima akal kalau para nabi itu bodoh. Maka kita jadi umatnya hendaklah mengikuti sifat-sifat para nabi. Dah dari awal siddiq, tabligh, amanah, apa itu kita ikuti. Jangan kita mau jadi orang bodoh. Bodoh ini maksiat terbesarnya umat manusia ini kepada Allah, kebodohan. Ulama katakan, ma'asallah bi maksiatin a'zamu minal jahli. Tidaklah Allah itu dimaksiati oleh hamba itu yang lebih besar dosanya melebihi kebodohan. Tatkala kita bodoh mengenai akidah, kita ngerti akidah, beriman telah kepada Allah Ta'ala, tahu dia pencipta, lalu dia terdasarkan dengan ilmu, ialah kok sekutuan Allah, kok depan Allah macam makhluk, katakan Allah meniru, tahu itu semua. Walaupun kita beriman kepada Allah, itu akidah kita ditolak, maka kudu harus ngaji. Itu kan dalam fikih, itu sekedar ibadah, perintah, gembe ibadahnya ada yang lurus, maka dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Orang yang akan lurus ibadahnya jika dia ngerti ilmu. Begitu juga dalam kita membersihkan hati kita nggak bisa, maka semua butuh ilmu. Maka bagaimana kita ikuti para nabi para rasul ini, yaitu jadikan diri kita orang yang cerdas, terutama dalam khususan masalah agama. Jangan kita bodoh, urusan dunia aja kita bodoh itu berbahaya, apalagi urusan agama. Lah udah bodoh neraka pun. Akidah dia tengerti, dia syariat dia tengerti, sembahyang ruwet tahu syarat rukun percuma.
Nabi sabdakan ada orang itu 70 tahun sholat tapi satu pun sholatnya nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Ngawat di nara aturan ilmu. Ilmu itu kan setiap ibadah kita harus dua kita perhatikan, zohirnya batinnya. Zohirnya benar-benar rukun sunnah, kemudian hati kita jangan ada ria, takabur dan sebagainya. Nah itu semua perlu ilmu, nggak bisa kita kerjakan semaunya saja. Keduanya harus berjalan bareng. Syarat rukunnya, zohirnya benar, kemudian hati kita jangan takabur di sana, jangan iri dengan hasad, supaya benar semua amal kita. Nah itu nggak bisa kalau nggak kita menuntut ilmu. Insyaallah ya. Nah makanya dengan kita mengkaji, maka kita mengikuti sifat-sifat para nabi dan para rasul. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ada tanyakan. An-nasu a'da'un lima jahil. Manusia itu musuh bagi perkara yang dia tidak tahu. Ini ada perkara yang tidak tahu itu musuh kita itu. Orang nggak bisa nyetir kok ikut-ikut nyetir, bisa mati dia, bisa nabrak orang. Orang nggak bisa urusan listrik kok dia ngikut-ngikut, bisa terbakar. Itu musuh maka. Supaya kita nggak bisa ngerti apa, belajar listrik, belajar nyetir di selamat kita. Orang kok nggak bisa berbahasa mudah ketipu. Caranya belajar bahasa tidak mudah ketipu. Intinya musuh kebodohan itu sangat-sangat berbahaya. Sadukun aduun mahirun khairun min sadiqin jahil. Musuh, kita punya musuh ini cerdas, musuh ini lebih baik ketimbang teman tapi bodoh. Kita punya musuh ini cerdas, main bal, musuh temen bal pinter-pinter main bal. Semakin latihan untuk bisa ngalahin dia, semakin terpinter jadi. Lagu tak bodoh kawan ini bodoh, terus duduk timu bartaning cuk tokol pelai gini. Ini repot sudah. Mending nggak usah berteman sudah dengan orang bodoh. Supaya hilang kebodohan itu, belajar terkhususnya urusan agama. Jadi teduhan ibadah untuk mungkin zikir, lagu sekik pun dia tidak terima karena kebodohan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Kecerdasan. Iya. Kan sama seorang nabi kan. Iya. Terus tanyanya bagaimana dengan keilmuan, ilmu pengetahuan Para nabi. Sama ilmu pengetahuan juga itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua. Kalau para nabi itu dari kecil itu cuman dinampakkannya tatkala mereka sudah diangkat dari nabi, terbuka semua. Sebagian ada yang diangkat masih kecil, ada umur 40 rata-rata umur 40 tahun. Jadi sempurna sudah nabi itu, dari fisiknya semua, dari badannya, dari kesehatannya semua. Paling nomor satu kegantengannya, kekuatan. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberi kebahagiaan kepada kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi